Yang dilakukan itu justru kalau tandanya di sini kurang kelihatan atau di sini sering dilakukan pelanggaran, mereka nunggunya jauh di sana, jadi sembunyi. Nah ini yang tidak benar. Jadi begini. 29, selamat pagi Pak, salam Pancasila Pak. Bagaimana sekarang mulai lagi banyak oknum polisi yang suka ngumpet di tikungan jalan untuk nilang. Sementara rakyat baru saja bangkit dari PPKM. Tanggapannya Pak Yose bagaimana? Ya ini lama-lama mudah-mudahan Pak Presiden dengar itu supaya ngelarang gitu loh. Polisi itu tugasnya itu malah berdirinya itu di tempat-tempat untuk memberikan peringatan. Jangan langgar loh. Ini tandanya begitu. Sehingga masyarakat itu sudah terdidik setiap hari, setiap saat untuk tidak melakukan pelanggaran. Akhirnya mereka tidak melakukan pelanggaran. Nah, yang dilakukan itu justru kalau tandanya di sini kurang kelihatan atau di sini sering dilakukan pelanggaran, mereka nunggunya jauh di sana, jadi sembunyi. Nah ini yang tidak benar. Jadi begini, membiarkan orang untuk melakukan pelanggaran terlebih dahulu, baru kemudian mereka menindak. Ini kan ngawur. Jebakan. Jebakan itu. Itu harusnya tidak boleh. Harusnya polisi itu hadir untuk kemudian membuat orang itu tidak melakukan pelanggaran terlebih dahulu, mencegah itu. Itu paling penting. Lama-kelamaan orang akan sadar itu. Kenapa pelanggaran itu terus terjadi? Karena sengaja dibiarkan. Kamu ngelanggar dulu baru saya tilang gitu loh. Uangnya juga kemana kita tidak tahu. Karena jujur ya, ini saya cerita ini jujur karena saya tahu di lapangan betul. Jadi kadang uang tilang itu tidak seluruhnya masuk ke kas negara itu. Ada pembagian di tempat A sekian, tempat B sekian, tempat ini sekian, baru nanti masuk kas negaranya berapa. Itu ada perhitungannya. Nah sehingga memang pelanggaran-pelanggaran ini kadang itu dijadikan sebuah penghasilan-penghasilan tertentu di dalam praktek hukum kita. Khususnya di dalam lalu lintas. Itu fakta dan nyata. Belum lagi nanti oknum-oknum yang bermain di lapangan secara tersendiri. Jadi surat tilangnya tidak dikeluarkan, cukup bayarnya berapa. Ini semakin merajalela dan semakin banyak memang terjadi ketika dibiarkan. Maka yang paling utama pembiaran itu harus diberhentikan satu. Kemudian yang kedua, kepolisian harus hadir untuk menangkal terlebih dahulu ya Pak Bernard ya. Betul. Jadi mengantisipasi agar jangan ada pelanggaran. Bukan membiarkan pelanggaran kemudian melakukan penilangan. Gitu. Dan biasanya juga ada target tilang harus berapa orang begitu. Nah itu hidupnya penegakan hukum di Indonesia itu kan melalui target ya. Iya, betul. Kalau Anda tidak mendapatkan target sekian banyak, tidak akan menjabat umpamanya di lantas, kasat lantas, dan lain sebagainya. Ini kan menjadi masalah bagi kita. Budaya-budaya ini yang harus. Targetnya itu bagus ketika tidak ada orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas lah, di situ jabatan Anda naik, itu hebat. Ya, ini yang harus dirubah. Pak Bernard silakan Pak.